Kalau masih ada waktu, tidur dengko, kita bertujuh. Harga kita adalah kehormatan kita. Begitu ungkap penyair W.S. Rendra dalam sajaknya yang berjudul Sajak Seorang Tua untuk Istrinya. Kehormatan menjadi sesuatu yang sangat berharga bagi setiap insan. Tidak akan ternilai harganya. Orang yang menjunjung tinggi kehormatannya pasti akan senantiasa mempertahankan kehormatannya itu hingga titik darah penghabisan. Seperti juga yang dilakukan oleh tokoh Marlina yang memenggal kepala Markus dalam film Marlina si Pembunuh 4 Babak produksi tahun 2017. Dari lubuk hati dengan segenap jiwa, kokohkan garda budaya, mendukung film Indonesia makin berjaya. Kalau saja Markus dan komplotan perampok hanya merampas harta Marlina sebagai pelunasan utang mendiang suaminya, belum tentu Marlina melakukan kenekatan itu. Namun, nafsu iblis yang merasuki jiwa Markus untuk merenggut kehormatan Marlina membuat janda yang baru ditinggal mati oleh suaminya itu melakukan kenekatan demi mempertahankan kehormatannya. Dalam kondisi terdesak seperti itu, hanya ada satu pilihan: mempertahankan kehormatan dengan segala daya. Seorang wanita bisa menjadi sangat perkasa ketika merasa kehormatannya akan direnggut paksa. Memenggal kepala, menenteng kepala. Adakah yang merasa iba atau sedikit saja berempati kepada nasib Markus? Sepertinya tidak. Kecuali cara pandang hidupnya atau profesinya mirip-mirip atau apalagi sama seperti Markus. Seorang copet yang tertangkap kemudian dikeroyok beramai-ramai, mungkin saja masih ada yang berempati ketika mengetahui latar belakang ia mencopet, misalnya karena terdesak kebutuhan hidup, anaknya sakit keras, atau lain sebagainya. Pasti ada saja yang merasa iba. Berbeda dengan orang yang memperkosa. Tidak ada alasan apapun bagi seorang pemerkosa selain memenuhi nafsu syahwatnya. Apalagi alasannya, apalagi dorongannya, apalagi motivasinya, apa selain memenuhi nafsu syahwatnya. Tidak ada yang diperjuangkan oleh seorang pemerkosa selain mengukuhkan keegoan dirinya. Ini bisa menjadi peringatan keras untuk kaum yang berniat memperkosa. Memaksa merenggut kehormatan atau kesucian seorang wanita akibatnya bisa sangat fatal. Adegan pemerkosaan Marlina dan Marlina yang menenteng kepala Markus mendapat perhatian khusus dalam proses penyensoran Marlina si Pembunuh 4 Babak di lembaga sensor film. Dalam menilai dan meneliti film, LSF tidak melihatnya secara parsial. Konteks cerita senantiasa menjadi sesuatu yang sangat dipertimbangkan. Marlina memenggal kepala orang karena ada penyebabnya yang sangat logis dalam cerita. Marlina itu bukan seorang psikopat atau tukang membunuh. Ia membunuh untuk mempertahankan kehormatannya. Adegan menenteng kepala Markus merupakan gambaran Marlina yang memiliki sensibilitas hukum. Jika setting lokasinya di Bekasi, Jawa Barat, kemungkinan besar Marlina tidak akan dipidana. Baru menduga-duga. Karena ini terkait dengan sebuah peristiwa. Polisi akan memberikan penghargaan kepada Marlina, mungkin. Mari kita lihat kasus pembunuhan begal yang dilakukan oleh seorang pemuda pemberani bernama Irfan Bahri, 19 tahun. Irfan yang dibegal di flyover Sumarekon tidak pasrah begitu saja, melainkan melawan begal sehingga terjadi pertumpahan darah. Meski Irfan dikeroyok, tetapi Irfan lebih tangguh. Sampai salah satu dari pembegal itu meregang nyawa. Irfan tidak dihukum,
Malah kabarnya mendapat penghargaan atas keberaniannya melawan begal. Polisi memastikan bahwa melawan begal tak dipidana. Demikian yang saya kutip dari berita yang dimuat di merdeka.com tanggal 31 Mei tahun 2018. Konteks ceritanya bisa dipahami dalam film Marlina si Pembunuh 4 Babak. Film ini diputuskan lolos sensor untuk ditonton oleh masyarakat berusia 21 tahun ke atas. Berdasarkan kriteria penyensoran yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2014, untuk film yang dikategorikan 21 tahun plus, diperbolehkan mengandung adegan visual dan dialog tentang seks, serta kekerasan dan sadisme yang tidak berlebihan. Harus digarisbawahi ya, yang tidak berlebihan. Ini seperti yang saya kutip dari pasal 36 huruf C dari PP nomor 18 tahun 2014. Sekali lagi, sadisme diperbolehkan tetapi tetap tidak berlebihan. Maka film Marlina si Pembunuh 4 Babak diloloskan 21 tahun plus dengan revisi pada adegan pemerkosaan dan kepala Markus yang ditenteng. Meskipun LSF memahami konteks cerita pada film yang disensor, tetapi untuk adegan-adegan yang terlalu vulgar atau sadis tetap harus direvisi sebelum mendapatkan surat tanda lulus sensor. Kurang lebih ada 50 detik yang harus direvisi pada film Marlina si Pembunuh 4 Babak yang disensor di Lembaga Sensor Film pada 12 Juli tahun 2017. Sebagai bahan perbandingan, untuk cerita sepasang suami istri sekalipun, ketika divisualisasikan melakukan hubungan persetubuhan yang vulgar, tentu harus direvisi. Konteksnya benar suami istri, tetapi ketika terlalu vulgar divisualkan, maka akan mengarah pada penonjolan pornografi yang dilarang oleh Undang-Undang Perfilman tahun 2009. Klasifikasi 21 tahun plus bukan berarti dapat memvisualkan adegan seks dan kesadisan sebebas-bebasnya, karena dibatasi dengan kalimat tidak berlebihan. Dengan adanya sensor pada adegan pemerkosaan dan kepala manusia yang ditenteng Marlina, ceritanya tidak terganggu. Terbukti film Marlina si Pembunuh 4 Babak terpilih menjadi juara pada perhelatan Festival Film Indonesia atau FFI tahun 2018. Selamat untuk seluruh tim kreator film Marlina si Pembunuh 4 Babak yang telah menempati posisi paling terhormat di ajang FFI tahun 2018. Mari membangun budaya sensor mandiri demi hadirkan tayangan bermutu.